Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rena Rahmani, NIM 931100219, mata kuliah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Lembaga litigasi merupakan sistem penyelesaian sengketa melalui peradilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi ini diatur dalam Undang-Undang 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan TUN. Pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa 1. Peradilan tidak boleh menolak, memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Yang kedua, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Menurut pasal 49 huruf 1 Undang-Undang 3 2006, yaitu pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah merupakan langkah tepat dan layak untuk diapresiasi. Akan tetapi, masalah muncul ketika pengadilan negeri yang diberikan kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Terjadi dualisme penyelesaian sengketa dan ketidakpastian hukum serta tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan suatu perkara yang sama oleh dua lembaga peradilan yang berbeda. Adapun prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama adalah sebagai berikut. Yang pertama, subjek hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Subjek hukum adalah setiap pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dengan kata lain, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban. Yang kedua, peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016 memberikan dua kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah, cara sederhana dan cara biasa. Yang ketiga, yaitu proses pemeriksaan terhadap sengketa perbankan syariah di pengadilan agama. Pengajuan gugatan yang sudah diajukan oleh para pihak kemudian oleh pengadilan agama diproses dengan urutan tertentu. Jadi ada beberapa sengketa yang tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana, yaitu yang pertama, perkara yang menyelesaikan sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang. Yang kedua, sengketa hak atas tanah, serta beberapa hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui gugatan sederhana. Beracara di pengadilan dengan kata lain acara biasa melalui beberapa tahap, yaitu gugatan, mediasi, jawaban, replik, duplik, dan pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Jadi, untuk beracara melalui gugatan dengan acara biasa harus melalui beberapa tahap dan persidangan tidak selalu berjalan mulus di pengadilan karena mungkin saja selama proses persidangan tersebut terdapat suatu insiden, yaitu peristiwa yang menghambat jalannya persidangan, di mana insiden ini dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain karena para pihak, hakim, atau dari hukum acaranya yang mengakibatkan waktu penyelesaian perkaranya menjadi lebih panjang atau lama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.